Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma rzuqna fahmal anbiya'i wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali pembacaan kita atau kajian kita terhadap sirah nabawiyah, perjalanan hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu telah kita kaji tentang peristiwa tentara bergajah serta apa hikmah yang dapat kita petik. Begitupun telah kita kaji tentang kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terjadi 1 bulan setengah setelah tentara bergajah atau Abrahah dan tentaranya datang ingin menghancurkan Ka'bah, yaitu pada bulan Rabiul Awal di hari Senin. Kemudian bagaimana bahagianya kakek beliau Abdul Muttalib dengan kelahiran Nabi dan hikmah-hikmahnya telah kita kaji. Nah, sekarang insyaallah kita akan masuk kepada radha'ah, kepada sejarah tentang persusuan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dibelahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ketahui jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada 5 wanita yang memiliki peranan penting dari semenjak Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan sampai balita, sampai usianya 5 tahun. Wanita yang pertama itu adalah ibundanya sendiri, Aminah bintu Wahbin. Yang mana Aminah sempat menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 6 atau 7 hari. Kemudian yang kedua, yang membantu kelahirannya, kalau bahasa orang kampung itu dukun beranaknya atau bidannya, itu adalah Asy-Syifa Ummu Abdurrahman ibni Auf. Kemudian yang ketiga, yang mengasuhnya, yang mengasuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Ummu Aiman Barkah Al-Habasyiyah. Ini yang mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Aiman Barkah Al-Habasyiyah. Kemudian yang keempat, yang menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah ibundanya, yaitu Suwaibah. Siapa Suwaibah ini? Budaknya Abu Lahab. Budaknya Abu Lahab. Yang mana diceritakan di antara bentuk kebahagiaan Abu Lahab dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia memerdekakan Suwaibah. Memerdekakan Suwaibah, wanita yang pernah menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Abu Lahab ini meninggal, keluarganya itu bermimpi melihat Abu Lahab dan ditanya, "Bagaimana keadaanmu?" Maka Abu Lahab menjawab, "Tidak ada yang baik tentangku setelah kematian kecuali satu. Saya diberi minum karena memerdekakan Suwaibah." yaitu wanita yang pernah menyusui
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Abu Lahab itu musyrik dan juga telah dijamin di dalam Al-Quran tempatnya di neraka. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Tapi karena memerdekakan Suwaibah sebagai bentuk kebahagiaannya atas kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diberikan minum. Ya, ini wanita yang keempat yang punya peranan penting ya terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir itu yang menyusui Nabi juga, seorang wanita dari Bani Sa'ad, yaitu Halimah As-Sa'diyah. Ya, Halimatus Sa'diyah. Nah, ini 5 wanita yang memiliki peranan penting semenjak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir hingga usia 5 tahun. Taib. Bagaimana kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa disusui oleh wanita terakhir tadi, yaitu Halimah As-Sa'diyah, yang mana dia adalah wanita dari Bani Sa'ad? Maka perlu kita ketahui jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara kebiasaan orang-orang Arab itu mereka mencarikan wanita-wanita yang mau menyusui anak-anak mereka, terutama wanita-wanita yang dari kampung, yang dari pedalaman. Tujuannya apa? Tujuannya itu pertama adalah untuk menjaga anak-anak mereka dari penyakit-penyakit kota. Ya, artinya yang namanya kota itu adalah tempat berkumpulnya banyak orang, banyak pendatang. Biasanya lingkungannya kurang sehat. Ya, kurang sehat. Maka orang-orang Arab mencarikan ibu persusuan untuk anak mereka dari wanita-wanita kampung. Dibawa oleh ibu persusuan ini ke kampung. Itu selama 2 tahun kan orang menyusui itu dibawa ke kampung. Tujuannya tadi agar anak mereka dijauhkan dari penyakit-penyakit kota dan tumbuh menjadi anak yang kuat. Anak yang kuat. Ini. Kemudian yang kedua, untuk membuat anak itu mandiri. Untuk membuat anak itu mandiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disusui di Bani Sa'ad itu 2 tahun, kemudian berlanjut tinggal sampai umur 5 tahun, 5 atau 6 tahun. Ketika usia 5-6 tahun itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam udah mandiri. Makanya nanti ketika kisah pembelahan dada itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi mengembala ya anak-anak kambing bersama anak-anak sebaya. Sekarang kalau anak usia 5 tahun di sini bisa nggak ngembala kambing Pak sendiri? Kalau dulu udah bisa. Kalau dulu di kampung-kampung anak usia 6 tahun itu udah bisa ngarit. Kalau anak-anak kampung, karena diajarkan untuk mandiri. Kalau sekarang di kota itu kayaknya bisa main game ya. Ini ya. Jadi tujuan mereka supaya anak-anak mereka itu mandiri. Dan juga salah satu tujuan lainnya adalah supaya anak-anak mereka tumbuh dengan memiliki bahasa yang fasih. Memiliki bahasa yang fasih ya. Karena yang namanya kota itu adalah tempat perkumpulan orang dari banyak tempat. Ya, sehingga membuat bahasa itu terkontaminasi. Yang harusnya bahasa Arabnya fasih akhirnya berubah karena banyak orang-orang asing, ya kan? Ada orang non-Arab datang, itu membuat bahasa Arab terkontaminasi. Nah, untuk menjaga agar bahasa anak mereka tetap bagus, tetap fasih, maka mereka menyuruhnya untuk dibawa ke perkampungan, ya. Oleh karena itu masyhur Imam Syafi'i itu belajar bahasa Arab di Bani Hudzail. Bani Hudzail itu badui, perkampungan, itu cukup lama. Makanya dikenal sebagai ahli lughah Imam Syafi'i, orang yang paling fasih bahasanya. Ya, karena biasanya orang-orang badui itu masih terjaga lisan mereka, belum rusak bahasanya dengan pergaulan-pergaulan ajam, ya. Jadi itu beberapa tujuan, ya.
Maka dari situlah Abdul Muttalib, ya kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berinisiatif untuk mencarikan ibu persusuan bagi cucunya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kebiasaan orang-orang kampung, ibu-ibu kampung, yang terutama ketika mereka daerahnya itu lagi kesulitan, pancaklik gitu, itu nyari pekerjaan ke kota. Ya, diantaranya adalah dengan menawarkan jasa untuk menjadi ibu susuan, ibu persusuan untuk bayi-bayi yang ada. Nah, pada saat itu Halimah As-Sa'diyah dengan ibu-ibu yang sama dari Bani Sa'ad satu kampung datang ke kota Makkah untuk untuk mencari rezeki, ya, untuk bekerja, untuk menyewakan jasa. Maka Abdul Muttalib, kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menawarkan Rasulullah kepada ibu-ibu ini. Tapi satu persatu dari ibu-ibu ini menolak setelah tahu kalau Nabi itu anak yatim. Ya, loh, kita kesini kan ingin cari rezeki, ingin usaha, apa yang bisa didapatkan kalau anak yatim, kan kita mengharapkan imbalan dari bapaknya, kata mereka. Akhirnya satu persatu menolak. Dan setelah ibu-ibu ini mendapatkan, ya, anak-anak persusuan, tinggal satu yang belum dapat, yaitu Halimah As-Sa'diyah. Akhirnya dia katakan, daripada nggak dapat, ya, sedangkan ibu-ibu yang lain udah pada dapat, udah balik aja tadi ke Abdul Muttalib. Siapa tahu dengan merawat anak ini kita dimudahkan rezekinya, karena ini anak yatim. Ini anak yatim. Akhirnya dia balik kepada Abdul Muttalib dan mau untuk menyusui baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di dalam hati Halimah bergumam. Beliau mengatakan, ma balu hadzi al-asir, sungguh malang, ya, bagianku ini, sungguh tidak beruntungnya bagian saya ini. Sedangkan ibu-ibu lain mereka mendapatkan bagian sesuai yang mereka harapkan, maksudnya anak-anak orang kaya gitu kan. Adapun saya dapatnya anak yatim. Ya, adapun saya dapatnya anak yatim, katanya. Halimah As-Sa'diyah ini enggak tahu di balik dia memilih Nabi itu terdapat keberkahan yang luar biasa dan memudahkan hidupnya, memudahkan rezekinya. Ya. Apa pelajaran yang dapat kita petik dari kisah ini? Pertama, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tadi tujuan orang-orang Arab, ya, mencarikan ibu-ibu persisuan untuk anak mereka tadi salah satunya adalah apa? Untuk menjadikan anak itu tumbuh dengan sempurna, tumbuh sehat, terjauhkan dari penyakit. Ya, oleh karena itu maka sangat dianjurkan, ya, sangat dianjurkan untuk sering, ya, mengajak anak itu mencari tempat-tempat yang udaranya segar seperti perkampungan. Karena banyak penyakit-penyakit itu di daerah perkotaan, tidak seperti daerah perkampungan, ya. Oleh karena itu Syekh mengatakan di sini, walizalika yunsah al-murabbun bil ihtimami bi sihhatit tifli. Oleh karena itu para pendidik, para bapak, ibu itu dinasihatkan untuk memberikan perhatian tentang kesehatan anaknya. Wal huruj bihi ilal khala' wal hawa' at-taliq, dan keluar membawa anak-anak itu ke tempat-tempat terbuka, ke tempat-tempat yang udaranya masih segar. Lima fi dzalika min atharin tarbawiyyin wa nafsiyyin ala hadzal tifl fi mustaqbal hayatihi, karena akan ada dampak psikologis di masa depan, ya, bagi anak tersebut dan juga kesehatan fisiknya kalau sering dibawa ke tempat-tempat semacam ini, ya. Wa katsiran minal amradi, dan banyak penyakit-penyakit, terlebih penyakit-penyakit kejiwaan, penyakit psikologis itu menimpa anak-anak perkotaan, kata beliau, ya, disebabkan udah raminya orang,
Ya, kemudian biasanya bapak-bapak itu tidak terlalu perhatian karena tersibukkan dengan pekerjaan, ya, tidak pernah mengajak anak mereka untuk ya tadi rekreasi, mencari angin yang segar dan yang semacamnya, sehingga itu menjadi penyakit kejiwaan dan juga penyakit fisik di kemudian hari. Ya, itu faedah yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, tujuan orang-orang Arab itu tadi untuk membawa anak mereka ke pedalaman, dibawa oleh ibu persusuan mereka ke pedalaman tadi untuk menjaga lisan mereka agar tidak salah dalam berbahasa Arab. Coba perhatikan di sini jamaah sekalian. Jadi orang-orang Arab itu punya perhatian yang luar biasa besarnya kepada bahasa Arab, dan itu juga pelajaran bagi kita agar kita benar-benar memperhatikan bahasa Arab ini. Ya, kenapa? Karena bahasa Arab adalah bahasanya Al-Quran, bahasa kitab suci kita, bahasanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahasa hadis dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para salaf, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, itu mereka ya menekankan kepada anak-anak mereka untuk belajar bahasa Arab. Ya, makanya tadi mereka mengirim anak-anak mereka ke pedalaman. Ya, bahkan sahabat satu sama lain pun saling menasihati untuk belajar bahasa Arab. Umar radhiyallahu anhu Amirul Mukminin itu pernah lewat ya di tengah-tengah kaum yang lagi memanah, yang lagi belajar memanah. Kemudian sahabat Umar melihat cara mereka ini salah. Ya, cara mereka memanah salah dan dibenarkan. Mereka mengatakan, ya Umar, nahnu qaumun muta'allimin. Wahai Umar, kami ini orang-orang yang sedang belajar. Muta'allimin itu salah, seharusnya yang benar muta'allimun. Nahnu qaumun muta'allimun. Umar langsung marah. Wallahi la khata'ukum fi ramyikum la khata'ukum fi lisanikum asyaddu alayya min khata'ikum fi ramyikum. Demi Allah, kalian enggak bisa manah itu lebih ringan bagi saya daripada kalian salah ngomong bahasa Arab, karena kalian adalah orang Arab. Marah sahabat Umar radhiyallahu anhu. Makanya beliau menulis ya surat kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, memberikan nasihat. Beliau mengatakan, amma ba'du fatafaqahu fis sunnah wa tafaqahu fil arabiyyah. Hendaklah kalian memahami sunnah Nabi, memahami hadis-hadis Nabi, dan juga memahami bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Ya, fa innahu arabiyyun, ya, fa in a'ribul qur'ana fa innahu arabiyyun. Dan kuasailah Al-Qur'an, pahamilah Al-Qur'an dengan bahasanya, karena Al-Qur'an itu adalah bahasa Arab. Beliau juga ada masyhur ucapan dari beliau, ta'allamu al-arabiyyata fa innaha juz'un min dinikum. Belajarlah kalian bahasa Arab, karena bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kalian. Ini lihat bagaimana para sahabat saling menasihati satu sama lain untuk belajar bahasa Arab. Ya. Dan kita sebagai seorang muslim juga dituntut untuk belajar bahasa Arab. Ya. Makanya para ulama mengatakan, ya, az-zakiru bi dzikrih la yusabu ala dzikrih illa idza fahima. Orang yang berzikir dengan zikirnya itu kadang enggak diberi pahala kecuali kalau dia paham zikirnya. Zikir yang kita baca kan bahasa Arab. Makanya setidaknya kita belajar bahasa Arab itu untuk memahami bacaan sholat, memahami zikir-zikir yang kita baca di dalam sholat atau di luar sholat, supaya kita bisa meresapinya, supaya kita bisa merenunginya. Ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ar-Risalah pernah mengatakan, yan bagi lil muslimi an yata'allama min lisanil arabi ma balaghahu juhduh. Sudah seharusnya, sudah selayaknya, sepantasnya seorang muslim belajar bahasa Arab, mengerahkan segala kemampuannya untuk belajar bahasa Arab, ya, sehingga dia paham bacaan sholatnya, kata Imam Syafi'i, paham bacaan Al-Qur'annya, gitu.
paham zikir-zikir yang dibaca. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah mengatakan, fa inna nafsal lughatil arabiyyati minad din wa ma'rifataha fardun wajibun. Sesungguhnya bahasa Arab itu adalah bagian dari Islam, bagian dari agama kita, dan mengilmuinya, mempelajarinya itu adalah sebuah kewajiban, kata Ibnu Taimiyah. Kenapa? Fa inna fahmal kitabi was sunnati fardun wajibun. Karena memahami Al-Quran dan sunnah Nabi itu wajib. Orang muslim gak boleh jahil terhadap Al-Quran, gak boleh jahil terhadap sunnah Nabi, terutama yang mereka butuhkan dalam ibadah-ibadah mereka. Gak boleh, gak ada orang muslim yang boleh jahil. Semua orang muslim itu harus membangun ibadahnya di atas ilmu, ya. Namun la yufhamu, tidak akan dipahami Al-Quran dan sunnah Nabi SAW illa bifahmil arabiyyati, kecuali dengan memahami bahasa Arab. Wa ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sebuah kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan menjalankan hal-hal tadi, maka hal-hal tadi menjadi wajib. Artinya sebagaimana memahami Al-Quran dan sunnah Nabi itu hukumnya wajib, dan kita tidak bisa memahaminya tanpa mempelajari bahasa Arab, maka mempelajari bahasa Arab juga menjadi wajib. Menjadi wajib. Bisa fardu kifayah kalau yang mendalamnya. Kalau yang sekedar untuk memahami bacaan sholat, zikir, itu menjadi fardu ain bagi kita, ya. Al-Imam Asy-Syatibi juga pernah mengatakan, ya, tentang Al-Quranul Karim, faman arada tafahumahu famin jihrati lisanil arabi yafhamu. Barang siapa yang ingin paham Al-Quran, maka caranya adalah dengan belajar bahasa Arab. Wala sabila ila tatallubi fahmihi min ghairi hadhil jihah, dan tidak ada jalan yang lain untuk bisa memahami Al-Quran kecuali dengan jalan ini, yaitu belajar bahasa Arab. Dan kita telah jelaskan Al-Quran diturunkan itu bukan hanya sekedar untuk dibaca, bukan hanya sekedar untuk dihafal, tapi tujuan sebenarnya Al-Quran diturunkan untuk dipahami, untuk direnungi dan diamalkan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam Zadul Ma'ad pernah mengatakan, al-maqsudu min inzalil Quran tafahumuhu wa tadabburuhu wal amalu bihi. Tujuan dari Al-Quran diturunkan itu untuk dipahami, direnungi, diamalkan. Amma tilawatuhu wa hibzuhu fawasilatun. Adapun membaca dan menghafal itu sekedar wasilah, perantara, ya. Maka jangan pernah lewatkan tujuan sebenarnya, yaitu memahaminya. Lalu bagaimana caranya? Imam Syatibi tadi menjelaskan, orang gak akan mungkin paham Al-Quran kecuali dengan paham bahasa Arab terlebih dahulu. Maka pelajarilah bahasa Arab jika ingin memahami Al-Quran, ya. Kalau kita renungi jamaah sekalian, ya, musuh-musuh Islam itu sekarang sangat bersemangat, ya, untuk membuat bahasa Arab itu bergeser dari bahasa Arab yang fasih menjadi bahasa Arab amiyah, bahasa Arab pasaran. Dan yang salah satu dari 3 hal yang menjadi fokus musuh-musuh Islam sebagai jalan untuk menjauhkan umat Islam dari Islam itu sendiri, yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Mereka berusaha untuk menjauhkan kaum muslimin dari Al-Quran. Bukan hanya sekarang, dari dulu, ya, dari dulu. Makanya terdapat kisah ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, dibolehkan hijrah oleh Nabi SAW dari kota Makkah untuk yang pertama kali. Beliau memilih untuk hijrah ke Habasyah. Namun di perjalanan beliau di stop oleh salah satu pembesar kabilah dan mengatakan, hendak kemana anda wahai Abu Bakar? Oh, saya ingin hijrah ke Habasyah biar saya leluasa untuk menjalankan agama saya, biar saya leluasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb saya. Maka pembesar kabilah ini mengatakan, oh jangan wahai Abu Bakar, ya kembali aja ke Mekah, saya jamin, saya yang jamin kamu, ya ndak ada orang-orang Quraisy yang berani menyakitimu. Akhirnya karena ada jaminan, Abu Bakar balik
Mekah. Ya. Nah, salah satu suku ini datang kepada pembesar-pembesar Quraisy mengatakan saya yang menjamin Abu Bakar. Ya, tidak boleh ada yang mengganggu dia. Dan jaminannya diperbolehkan dengan syarat Abu Bakar hanya boleh beribadah di rumahnya, nggak boleh datang ke Ka'bah. Ya, disetujui. Tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu ibadahnya di emperan rumah. Ya, membaca Al-Quran di emperan rumah. Itu membuat ibu-ibu, ya, anak-anak berkumpul ingin mendengar bacaan Al-Qur'annya Abu Bakar, karena bacaan Al-Qur'an itu bisa menarik, ya, bisa menarik kayak magnet, ya. Akhirnya orang-orang Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy ini resah. Wah, nggak bisa dibiarkan kayak gini. Akhirnya dicabut jaminan keamanan Abu Bakar. Lihat bagaimana orang-orang kafir Quraisy berusaha untuk menjauhkan orang-orang dari Al-Quran. Tadi orang-orang itu tertarik untuk mendengarkan Al-Quran, tapi melihat itu mereka langsung memutusnya. Itulah musuh-musuh Islam. Sekarang mereka juga berupaya untuk menjauhkan kita dari Al-Quranul Karim. Ya, ini. Kemudian yang kedua yang menjadi fokus mereka itu adalah menjauhkan kaum muslimin dari Ka'bah al-Musyarrafah. Ya, Ka'bah. Bagaimana caranya supaya kaum muslimin itu enggak tidak lagi menjadikan Ka'bah itu sebagai pusat, sebagai sesuatu yang mereka rindukan. Dibukalah wisata-wisata ini itu akhirnya banyak kaum muslimin yang lebih memilih wisata ke sana ke sini daripada untuk berhaji. Nah, itu fokus mereka seperti itu sekarang. Dan dari dulu juga udah ada hal ini. Makanya kita lihat Abraha. Ya. Abraha membangun gereja paling besar di Son'a yang dinamakan Qulais. Itu tujuannya apa kemarin? Untuk menjadikan gereja ini tandingan bagi Ka'bah. Bahkan dibangun mewah, dibangun begitu, wah, luar biasa besarnya, supaya orang-orang tidak lagi haji ke Ka'bah tapi datangnya ke gereja Qulais ini. Ya, Qulais ini, dan dari situlah nanti terjadi yang namanya hadisatul fil, kejadian tentara bergajah yang kemarin kita jelaskan, ya. Dan yang ketiga menjadi fokus musuh-musuh Islam itu adalah menjauhkan kaum muslimin dari bahasa Arab, ya, dari bahasa Arab. Dan itu telah terjadi dari zaman dulu, ya. Ketika Turki Utsmani itu jatuh, khilafah Turki Utsmani jatuh, ya, akhirnya mulailah bahasa Arab itu dilarang. Nah, ya, sempat itu di Turki itu bahasa Arab dilarang, ya. Bahkan dulu di Andalusia itu, di Eropa itu dulu bahasanya bahasa Arab, karena yang berkuasa itu adalah dinasti Umayyah yang berkuasa di Eropa, di Andalusia itu. Ya, butuh 300 tahun lebih mereka menyingkirkan bahasa Arab dari Eropa. Akhirnya sekarang nggak ada lagi bahasa Arab di Eropa, itu. Karena tadi bahasa Arab itu punya hubungan erat dengan Islam, nggak bisa dipisahkan. Al-Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arabnya. Untuk menjauhkan manusia dari Al-Quran, menjauhkan manusia dari hadis Nabi, diputuslah bahasa Arab ini. Caranya jauhkan mereka dari bahasa Arab, ya. Makanya kewajiban kita sebagai orang tua, dan ini amanah yang besar, adalah memperhatikan anak-anak kita, ya, jangan sampai mereka nggak ngerti bahasa Arab ini, ya. Karena banyak yang fokus belajar bahasa itu, bahasa Inggris, bahasa ini untuk tuntutan kerja, ya, untuk tuntutan kerja. Kita belajar bahasa Arab itu bukan tentang duniawi, tapi kita belajar bahasa Arab itu karena bahasa Arab itu bagian dari agama. Makanya tadi dijelaskan oleh sahabat Umar, ta'allamu al-arabiyyata fa innaha juz'un min dinikum. Belajar bahasa Arab karena bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Jadi belajar as-salaf itu belajar agama, ya. Makanya pendidikan bahasa Arab kepada anak-anak itu harus diperhatikan, karena bahasa Arab itu hubungannya erat dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita mengajarkan anak-anak kita baca Al-Quran, kita ajarkan mereka hadis-hadis, juga seperti itulah kita mengajarkan mereka bahasa Arab, ya. Itu pelajaran yang pertama, jamaah kaum muslimin, dari, ya, kenapa orang-orang Arab mengirim anak mereka ke pedalaman, supaya
terjaga bahasa Arabnya. Kemudian pelajaran yang kedua ya, yang dapat kita petik dari kisah ya persusuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Bani Sa'ad ini adalah tadi kita jelaskan ya, ibu-ibu dari Bani Sa'ad ini datang ke kota Makkah untuk apa? Untuk mencari anak-anak yang mau disusui ya, dengan imbalan tentunya, karena mereka jual jasa ya. Para ibu-ibu ini menolak menyusui Nabi. Kenapa? Karena Nabi anak yatim ya, apa yang bisa didapat dari anak yatim, bapaknya udah nggak ada, kata mereka ya. Oleh termasuk Halimah Sa'diyah awalnya menolak ya, tapi karena nggak dapat anak yang lain, sedangkan ibu-ibu dari Bani Sa'ad ini udah dapat anak-anak, dia belum dapat, akhirnya dia kembali. Arti karena terpaksa. Makanya sempat bergumam, aduh saya kurang beruntung bagian saya ini, sedangkan ibu-ibu udah mendapatkan sesuai yang mereka harapkan. Nah, padahal dia nggak tahu ya kebaikan-kebaikan di balik kalau dia mau menyusui baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini mengingatkan kita kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ada kalanya Anda itu tidak menyukai sesuatu, namun Allah jadikan dalam hal yang tidak Anda suka itu kebaikan yang besar, kebaikan yang besar ya. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, innal abda la yahummu bil amri minat tijarati wal imarati hatta yuyassara lahu. Terkadang seorang hamba itu fokus ya, ambisius untuk mendapatkan omzet yang tinggi dari bisnisnya, dari usahanya, dari niaganya, ambisius untuk mendapatkan jabatan, pangkat yang tinggi, dan dimudahkan untuk semua itu. Ada yang dimudahkan ketika dia fokus, ambisinya luar biasa besar terhadap jual beli, perniagaan, bisnis, pangkat, jabatan, dan dimudahkan. Ada orang-orang seperti itu. Tapi fayanzurullahu fihi, Allah melihat lagi ya, Allah melihat lagi kepada orang ini setelah dimudahkan, dan ternyata itu tidak baik bagi dia gitu kan. Fayaqulullahu lil malaikati, maka Allah berkata kepada para malaikat, isrifuhu anhu, jauhkan orang ini dari hal-hal tadi. Yang tadi dimudahkan bisnisnya, karena Allah melihat ini tidak baik bagi dia, jauhkan dari bisnisnya, jauhkan dari keuntungan yang besar ya. Dilihat setelah dapat pangkat jabatan tinggi itu tidak baik bagi dirinya, Allah bilang jauhkan dari pangkatnya, turunkan, jauhkan dari jabatannya ya. Kenapa? Fa inni in yassartuhu lahu adkhaltuhu an-nara. Karena kalau saya terus mudahkan orang ini untuk mendapatkan tadi apa yang dia inginkan, apa yang menjadi fokusnya, bisnisnya lancar terus menerus, jabatannya terus naik, itu saya berarti akan memasukkannya ke dalam neraka, karena tadi itu tidak baik baginya ya. Maka Allah pun menjauhkan tadi, karena hal itu Allah pun jauhkan. Tapi orang ini nggak sadar, makanya dia mengatakan sungguh sial nasib saya gitu. Banyak kan yang kayak gini. Nah, kadang ketika dia usahanya meningkat, kemudian ternyata langsung diturunkan, atau jabatannya naik terus beberapa bulan diturunkan. Wah, nasib saya sial katanya, nasib saya sial. Nah, padahal Allah telah melihat kalau dia terus dibiarkan seperti ini, itu enggak baik bagi agamanya, enggak baik bagi kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah jauhkan lagi. Tapi dia mengatakan, aduh sial ini, sial ya, sabaqani fulan, saya kalah saing sama fulan ini. Ya dahani fulan, saya kalah pinter sama fulan, makanya jabatan saya diselip sama dia, disalib gitu ya. Padahal wa ma huwa illa fadlullah alaih, padahal itu murni karena belas kasih Allah kepadanya
murni karena rahmat Allah kepadanya. Kalau Allah biarkan dia terus seperti itu, maka menjadi orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah karena kasih sayangnya, karena belas kasihnya, dia jauhkan dari hal-hal duniawi itu supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak orang menganggap itu adalah hal yang buruk, hal yang sial baginya. Makanya fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Terkadang kita benci, enggak suka kepada sesuatu yang menjadi keputusan Allah, padahal di situ ada kebaikan yang besar bagi kita sendiri, ya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ya, pernah mengatakan, wa min lutfillah bi ibadihi annahu yuqaddiru arzaqahum bihasabi ilmihi bimaslahatihim la bihasabi muradihim. Di antara bentuk belas kasih Allah, cinta Allah kepada hambanya itu, Allah mentakdirkan rezeki hamba berdasarkan ilmu Allah tentang maslahat hamba itu sendiri, bukan berdasarkan apa yang diinginkan hamba, tapi berdasarkan apa yang maslahat untuk hamba. Faqad yuriduna syai'an. Terkadang hamba itu ingin ini, ingin itu, gitu kan. Tapi yang maslahat baginya adalah yang lain. Maka Allah takdirkan yang lebih maslahat, bukan memberikan apa yang dia inginkan. Ya, meskipun terkadang kita enggak suka, gitu kan. Ya, terkadang tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, itu kan biasanya membuat hati kecewa. Ada nggak yang seperti itu? Banyak, semuanya rata-rata kayak gitu kan. Ketika menginginkan sesuatu terus nggak dapat, kecewa, ya, kecewa. Kalau kita renungi, bisa jadi itu adalah merupakan bentuk belas kasih Allah kepada kita, karena Allah memberikan yang maslahat, bukan apa yang kita inginkan. Ini jamaah kaum muslimin. Jadi itu pelajaran dari penolakan Halimah As-Sa'diyah di awal-awal. Kemudian akhirnya dia mau menerima karena terpaksa. Namun setelah itu, ya, beliau menyusui Nabi SAW yang awalnya ketika datang ke kota Mekkah dari Bani Sa'ad itu dia mengendarai ini keledai. Ya, keledainya itu paling lemah, kalau jalan paling lambat, ya, paling lambat, ya. Tapi setelah dia menerima Nabi SAW untuk disusui, itu keledainya paling kuat, sampai-sampai ibu-ibu yang lain mengatakan, itu keledai yang Anda bawa pas berangkat kan? Iya. Wah, kok sekarang jadi lebih kuat, bahkan membuat keledai-keledai kami ini di salib, dibalap gitu kan. Udah pelan-pelan aja kita biar nyampe rumah barang, jangan buru-buru. Padahal keledainya yang melambat, tapi keledai Halimah ini kuat, ya. Kemudian juga, ya, kambing-kambingnya Halimah As-Sa'diyah itu jadi gemuk-gemuk, susunya bisa diperas setiap hari. Sedangkan kambing-kambing ibu-ibu yang sebelumnya itu susunya kering, ya, susunya kering, ya. Baru dia sadar ternyata yang kita susu ini adalah anak yang membawa berkah. Makanya ketika 2 tahun udah lewat itu dan harus dikembalikan kepada ibunya, Halimah beserta suaminya minta supaya jangan dulu diambil gitu kan, jangan dulu diambil. Mereka datang ke ibunya di kota Mekkah, ke Aminah, ya. Mereka nggak mau pulang ke Bani Sa'ad kalau Muhammad nggak ikut. Ya, akhirnya terjadi perjanjian, iyalah bawa lagi Muhammad ke Bani Sa'ad, tapi selama 5 tahun gitu, 5 tahun atau 6 tahun, ya. Nah, itu lihat, karena setelah mendapatkan berkahnya nggak mau berpisah dengan Nabi SAW. Nah, ini, ya. Dan pelajaran yang ketiga yang dapat kita petik dari kisah ini, tadi kan yang menyusui Nabi yang pertama kali setelah ibunya siapa? Suwaibah, ya, Suwaibah, ya. Suwaibah ini adalah budaknya Abu Lahab, ya. Jadi Abu Lahab ini diberikan minum, ya,
dimimpikan oleh keluarganya dia tidak mendapatkan kebaikan sama apapun, disiksa kecuali satu, yaitu diberikan minum, ya. Minum di neraka itu sebuah nikmat, ya. Karena nanti orang di neraka itu minumnya apa? Minas sodid, nanah, darah, kemudian air yang kalau dia minum itu bisa membuat mendidih seluruh tubuhnya, apa namanya itu, ya, tanda dibayangkan ya, tubuh itu menjadi hancur, tulang isi dan semacamnya. Ndak ada yang namanya kenikmatan. Nggak kayak kita minum air es ketika kepanasan, itu enggak, ya. Nah, tapi Abu Lahab sempat merasakan nikmatnya minum dalam keadaan disiksa. Apa penyebabnya? Karena dia memerdekakan Suwaibah, ibu yang menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia memerdekakannya sebagai apa? Sebagai kebahagiaan, rasa senangnya dengan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tadi ketika Nabi lahir itu banyak pihak yang berbahagia, termasuk kakeknya Abdul Muttalib, paman-pamannya, diantaranya adalah Abu Lahab ini. Dan itu ada isyarat, teman-teman, yaitu kedudukan mencintai Nabi itu luar biasa. Abu Lahab itu awalnya ketika Nabi lahir itu dia cinta sampai membebaskan budaknya Suwaibah tadi yang menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena kecintaan Abu Lahab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kelahirannya itu menjadikan dia dapat diberi minum, ya. Padahal Abu Lahab adalah seorang musyrik yang kafir. Lalu bagaimana dengan kita yang mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan cinta kepada Nabi itu adalah haknya Nabi kepada kita. Makanya dalam hadis disebutkan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kalian hingga dia lebih mencintaiku daripada kecintaannya kepada anaknya, kepada orang tuanya, dan kepada seluruh manusia, ya. Bahkan Abu Bakar, sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pernah datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, la anta ahabbun nas ilayya illa min nafsi. Anda adalah orang yang paling saya cintai kecuali dari diri saya. Tetap saya lebih cinta diri saya, kata Umar. Maka Nabi mengatakan, la ya Umar, tidak wahai Umar, enggak, belum sempurna imanmu wahai Umar, belum sempurna, kata Nabi. Maka pada saat itu Umar mengatakan, la anta ahabbun nas ilayya hatta min nafsi. Anda adalah orang yang paling saya cintai, bahkan melebihi kecintaan saya kepada diri saya sendiri. Al-an ya Umar, al-an, sekarang sempurna imanmu Umar, sekarang sempurna. Dan kecintaan kepada Nabi itu bukan hanya sekedar klaiman melalui lisan, tapi harus ada pembuktian. Bagaimana caranya? Tadi, ya, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya, mengikuti baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melakukan sunnah-sunnahnya adalah bukti terbesar kecintaan kita kepada beliau. Makanya disebutkan ya dalam syair, lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau memang benar cintamu kepada Nabi itu adalah cinta yang sejati, cinta yang sebenarnya, maka kamu pasti taat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang cinta kepada orang yang dicintai itu pasti taat. Jadi bukti terbesar kecintaan kita adalah taat mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah menyelisihinya. Nah, ini tentang persusuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya setelah 2 tahun kan tadi Halimatus Sa'diyah meminta kepada ibunya Nabi Aminah supaya Nabi nggak diambil dulu. Nah, diperbolehkan, dan itu selama berapa? Kesepakatan 5 tahun. Nah, dalam selang waktu 5 tahun ini ada peristiwa besar yang terjadi di Bani Sa'ad, yaitu peristiwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibelah dadanya. Kapan itu? Nah, pada suatu hari ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama anak-anak sebayanya itu sedang mengembala kambing, anak-anak kambing itu. Makanya anak-anak usia pada saat itu udah mandiri, udah bisa disuruh ngembala, disuruh
kerja gitu ya. Nah, dan juga tidak ada seorang nabi pun kecuali pernah menjadi pengembala. Tidak ada seorang nabi kecuali pernah menjadi pengembala. Kenapa? Karena di antara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala ingin membentuk psikologisnya, ya, membentuk karakternya menjadi orang yang penyayang, orang yang pengasih, ya. Sebelum nanti diutus untuk mengayomi umat manusia, dibentuk dulu menjadi orang penyayang, orang pengasih melalui mengembala kambing. Ya, oleh karena itu Pak, anak-anak itu kalau punya kecondongan suka memelihara hewan itu dibiarkan supaya apa? Tadi supaya karakter 16 kasih cintanya itu terbentuk, ya, terbentuk dari kecil ini. Nah, jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengembala itu, ya, turun, ya, malaikat Jibril alaihissalam, ya, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian membelah dadanya, mengeluarkan hazus syaitan, mengeluarkan bagian setan dari diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, ya, hati Nabi dikeluarkan, dicuci dengan air zam, ya, itu cuci yang secara hissi tapi dengan tujuan maknawi, yaitu untuk mengeluarkan, ya, bagian-bagian syaitan dari diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tujuannya apa? Tujuannya supaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh dalam keadaan sempurna, yang mana dia terjaga dari hal-hal yang dapat merusaknya, terutama bagian-bagian syaitan itu dikeluarkan. Karena seorang nabi itu harus maksum, terjaga, itu terjaga. Dan juga hati itu harus bersih sebelum menjadi wadahnya Al-Qur'an. Nah, begitupun pelajarannya teman-teman di sini jamaah sekalian, ya, kalau kita menginginkan ilmu yang bermanfaat, ya, menginginkan ilmu yang banyak yang bisa kita pahami, kita bisa amalkan, ya, itu maka pertama kita harus bersihkan wadahnya lebih dahulu. Apa itu? Hati. Harus bersihkan hati. Karena tadi ilmu itu ibarat permata, Pak. Ya. Permata itu kalau diletakkan di tempat yang kotor, kira-kira tepat enggak? Enggak kan? Itu akan merusak nilai dari permata tersebut. Orang permata, barang berharga diletakkan di tempat sampah misalnya, merusak nih nilainya. Begitupun ilmu, kalau diletakkan di hati yang kotor, hati yang penuh maksiat, maka itu merusak keagungan ilmu, sehingga ilmu nggak mau untuk dinetap di hati yang seperti itu. Makanya hal yang pertama kali kita lakukan jika ingin mendapatkan ilmu, mudah memahaminya, bersihkan hati sebagai wadah dari ilmu tersebut. Sebagaimana dibersihkan hatinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikeluarkan hazus syaitan karena Nabi akan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan pembedahan, ya, dada Nabi itu adalah sesuatu yang nyata, ya. Sampai-sampai anak-anak yang bersama Nabi itu ketakutan dan berlari, ya, melapor kepada Halimah As-Sa'diyah, Muhammad yuktal, katanya. Muhammad dibunuh, wahai bunda, Muhammad dibunuh, gitu kan. Akhirnya Halimah As-Sa'diyah dan suaminya segera, ya, berlari, dan Muhammad dalam keadaan duduk tersenyum, berseri-seri wajahnya, ya, bercahaya wajahnya. Tapi mereka mengatakan, dan benar-benar kami melihat ada bekas jahitan di dadanya. Karena takutnya akhirnya dikembalikanlah siapa? Rasulullah kepada ibunya. Setelah 5 tahun itu dikembalikan langsung kepada ibunya, ya, ibunya. Ini apa hikmah yang dapat kita petik dari kisah pembelahan dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, jamaah sekalian? Yang pertama, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibelah dadanya itu sebagai bentuk pengagungan Allah kepada Nabi, dan juga sebagai bentuk persiapan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Karena hal-hal yang kotor itu harus dikeluarkan supaya Nabi tumbuh dalam keadaan memiliki akhlak yang
yang mulia, budi pekerti yang mulia. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jauh dari hal-hal yang sifatnya tercela, itu jauh, ya, jauh. Ya, tidak pernah terbetik ya dalam benak Nabi untuk melakukan hal-hal yang tercela. Makanya beliau mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Orang-orang kafir Quraisy itu mengakui akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengagumi Nabi dari segi akhlak. Nah, ini nanti kita akan pelajari. Nah, kemudian yang kedua, dari kisah ini dapat kita memetik bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilindungi oleh Allah dari semenjak kecil dari hal-hal yang merupakan bagian syaitan, dilindungi. Makanya Nabi itu harus maksum. Tumbuhlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan syaitan itu tidak ada bagiannya dalam diri Nabi. Berbeda dengan kita yang mana tumbuh ya dewasa itu dari kecil udah ada bagian syaitan dalam diri kita sehingga gampang melakukan hal-hal yang tercela dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hal yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini, ya. Barakallahu fikum. Ya, sebelum kita tutup ada pertanyaan? Tafadhal. Taib. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, beberapa ulama menulis yang namanya tazkiyatun nafas, kitab tazkiyatun nafas, ya, itu metode untuk membersihkan jiwa, ya, mensucikan hati. Tidak ada yang lebih bermanfaat, ya, itu kecuali dengan ilmu. Pertama ilmu, ya, harus berilmu terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah menjaga hubungan kita dengan Al-Qur'anul Karim, ya, menjaga hubungan kita dengan Al-Qur'anul Karim, ya. Dan yang ketiga itu adalah menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala maka tidak ada tempat untuk maksiat di hati tersebut, ya. Bagaimana kalau udah melakukan maksiat kepada Allah? Maka datangkan rasa harap, ya. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Mohon ampun atas dosa-dosa kita, karena manusia memang tempatnya dosa. Kadang ada orang yang udah melakukan dosa, ya udah dah terlanjur, gitu kan? Terlanjur, akhirnya dia terus menerus melakukan dosa. Karena tadi putus asa dari rahmat Allah itu tidak dibenarkan. Kalau udah melakukan dosa, datangkan, ya, rasa harap ampunan Allah, rasa harap kepada ampunan Allah. Tapi kalau sebelum melakukan maksiat, datangkan rasa takut. Artinya apa? Senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang luput dari Allah. Ya, ini harus dihadirkan rasa takut ini selalu dalam diri kita sehingga enggak berani berbuat maksiat. Karena yang membuat hati itu kotor apa? Maksiat. Makanya disebutkan dalam hadis, ya, inna ibna Adam idza akhta'a nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Ya, seorang hamba itu kalau melakukan dosa maksiat maka akan ada bintik-bintik hitam di hatinya. Ya, fa in taba, kalau dia bertaubat, beristighfar, maka kembali bersih hatinya. Tapi kalau dia terus-menerus melakukan dosa, maksiat, maka bintik-bintik hitam itu akhirnya memenuhi hatinya dan hati itu mati. Itulah ar-ron, ya, penyakit ar-ron yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kallabal rana ala, ya, hati itu menjadi mati, qasiyah. Kalkuzi mujahiyah, seperti gelas yang dibalik. Itu gelas dibalik kira-kira bisa diisi air enggak? Enggak. Begitupun kalau hati udah mati, dinasihati mental, ya, susah untuk mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu dekatkan dengan Al-Qur'an, hadirkan rasa takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga enggak berani melakukan maksiat yang menjadi faktor terbesar rusaknya dan matinya hati. Kalaupun udah melakukan maksiat, maka datangkan rasa harap sehingga tidak putus asa dari rahmat Allah, terus istighfar dan taubat. Ya, wallahu alam. Ada lagi?
Taib, ya. Itu teorinya dari mana? Yang mengatakan air susu itu akan mempengaruhi karakter. Itu maksud antum? Ada teorinya itu. Wallahu alam, ya. Wallahu alam itu benar atau tidak, ya. Karena orang-orang Arab itu tidak memandang itu. Tujuan mereka menyusui anak mereka kepada wanita-wanita kampung itu tadi supaya anak mereka terjauhkan dari penyakit-penyakit kota. Karena namanya disusui itu anak kecil kan harus dibawa kan? Harus dibawa oleh ibu susuannya balik ke kampung, bukan ibu susuannya tinggal di kota, enggak. Ibu susuannya balik di kampung membawa anak tersebut, ya. Tujuannya apa tadi? Supaya anak itu tumbuhnya di kampung, bukan di kota, karena kota itu tempat rami, tempat yang udah terkontaminasi, banyak penyakitnya, banyak wabahnya, akhirnya dibawa ke kampung, ya, supaya nanti fisiknya tumbuh kuat, gitu kan, kemudian mandiri. Nah, ini tujuannya, bukan karena ada pengaruh air susu itu, bukan, ya, bukan. Dan memang, ya, kalau kita lihat, ya, wanita-wanita yang berjasa kepada Nabi ini sesuai dengan namanya, ya. Pertama Aminah dan Asy-Syifa. Aminah dan Asy-Syifa. Aminah itu ibunda Nabi, Asy-Syifa itu dukun beranaknya, bidannya. Asy-Syifa Ummu Abdurrahman ibni Auf, ya. Dan dari situ Aminah itu, maka Nabi itu mendatangkan keamanan, ya kan? Nabi itu mendatangkan keamanan. Kemudian Nabi juga mendatangkan Asy-Syifa, mendatangkan penawar dari penyakit-penyakit hati. Penyakit hati terbesar apa? Kesyirikan. Dengan adanya Nabi maka kesyirikan berantas. Itu kata para ulama, minal aminah hasalal amnu. Ya, dari Aminah ini Nabi mendatangkan keamanan. Dari Asy-Syifa Nabi mendatangkan kesembuhan dari penyakit-penyakit kesyirikan. Ya, kemudian siapa yang mengasuh Nabi? Ummu Aiman, ya, Ummu Aiman Barkah Al-Habasyiyah. Ummu Aiman itu kunyahnya, nama aslinya Barkah Al-Habasyiyah, mendatangkan keberkahan. Nabi itu mendatangkan keberkahan. Dimanapun Nabi membawa keberkahan, ya. Kemudian yang menyusui Nabi setelah itu siapa? Thuwaibah. Dari situ Nabi SAW membawa pahala. Ya, amalan-amalan Nabi itu membawa pahala untuk umatnya, ya. Kemudian yang terakhir siapa? Halimatus Sa'diyah. Itu Nabi membawa al-hilmu, kelembutan, was-sa'du, kebahagiaan. Itu kalau para ulama mengambilnya dari nama, bukan dari karena menyusui ini dan enggak. Ya, wallahu alam. Anda enggak tahu kalau itu, tapi yang jelas tujuan orang Arab bukan melihat siapa yang air susunya, tapi tujuan tadi, ya. Ya, tujuannya supaya tumbuh di kampung, kuat fisiknya, sehat, jauh dari penyakit-penyakit kota, lisannya terjaga dari lahan kesalahan di dalam berbahasa Arab. Itu tujuannya. Ya, wallahu alam. Ada lagi? Kalau memang ada yang seperti itu, Ana juga kurang tahu, bisa jadi, ya. Coba tanya yang dokter atau apa, benar nggak air susu itu berpengaruhnya kepada karakter anak. Wallahu alam. Baik, mungkin ini aja. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.